听到。 Oke, sekarang kita akan bertualang bersama sebuah alur cerita film seru berjudul The Magic Lotus Lantern. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita mulai. Film diawali dengan memperlihatkan suasana kerajaan langit di mana akan diadakan pesta lentera teratai yang selama ini telah meminjamkan kekuatannya pada langit untuk menjaga perdamaian. Seorang pria bernama Yang Jian sedang iseng-iseng melihat lentera tersebut. Namun tanpa disangka, seorang wanita misterius datang untuk mencuri lentera tersebut. Mereka sempat bertarung. Dan akibat pertarungan tersebut, penyangga lentera teratai jadi rusak dan teratai pun jatuh ke bumi. Ditambah lagi, akibat keributan tersebut, para pasukan langit pun datang. Si wanita misterius berhasil kabur dan apesnya tersisa Yang Jian yang mau tidak mau tertuduh dan dibawa ke hadapan raja yang tak lain adalah pamannya sendiri. Di situ juga rupanya para pejabat langit membongkar bahwa Yang Jian sebenarnya bukan darah murni seorang dewa. Di saat Raja Langit ingin mengklarifikasi apakah benar Yang Jian mencurinya, dirinya keburu kesal dengan kenyataan yang baru ia ketahui sekarang dan langsung kabur ke dunia manusia tanpa menjelaskan apapun. Yang artinya Yang Jian telah dicap sebagai pencuri lentera teratai. Singkat cerita, Yang Jian pun diselamatkan oleh seorang wanita yang sedang mandi di sungai. Ia dirawat hingga sadar di rumah wanita tersebut yang tinggal bersama seorang kakak. Sayangnya, sebagai konsekuensi kabur ke dunia manusia, Yang Jian kehilangan ingatannya. Ia sekarang tak ingat siapa dirinya. Karena iba, kakak beradik tersebut mempersilahkan Yang Jian untuk tinggal bersama, sembari membantu rutinitas sehari-hari, hingga pada suatu ketika, Yang Jian diajak untuk berdagang kain ke ibu kota. Saat itu kota sangat ramai sekali karena sedang diadakan festival lentera, hingga ada pedagang yang berteriak menjual miniatur lentera. Nah, saat itu Yang Jian sebagian ingatannya kembali. Namun, yang ia ingat hanyalah tekadnya untuk mencari lentera teratai langit yang hilang, alias jatuh ke bumi. Saat melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh para begal yang melihat ada mangsa baru. Tapi siapa sangka, wanita yang tadinya berniat ingin melindungi Yang Jian ternyata terkejut melihat Yang Jian yang memiliki kekuatan sakti layaknya dewa. Satu persatu begal dibuat mental hingga akhirnya lari ketakutan. Tapi di situ Yang Jian tetap merasa dirinya biasa saja karena ingatannya pun belum pulih seutuhnya. Hingga keesokan harinya, sang kakak membantu Yang Jian untuk mencari lentera teratai yang pernah ia gambarkan sebelumnya. Saat sampai di sebuah kuil tua dan Yang Jian melihat lentera teratai yang ada di altar. Namun, sayangnya bukan itu yang ia cari. Lalu tiba-tiba, segerombolan orang masuk menyingkirkan sang kakak dan menyergap Yang Jian yang kali ini tak bisa berbuat apa-apa. Lalu ia pun dibawa ke tempat rahasia yang terhubung dengan istana Raja Iblis yang ingin menghancurkan kehidupan langit alias para dewa. Disitulah terungkap bahwa Raja Iblis membutuhkan lentera teratai langit dan juga salah satu penduduk langit untuk dijadikan tumbal kesaktiannya. Maka dari itulah Raja Iblis merasa senang karena takdir mendukungnya untuk mencapai tujuan. Tapi siapa sangka di saat kritis tersebut, sang wanita datang menyelamatkan Yang Jian dengan segenap kekuatannya lalu buru-buru kabur sebelum Raja Iblis bertindak lebih jauh. Dan singkat cerita, berbulan-bulan telah berlalu. Yang Jian akhirnya mengetahui bahwa wanita yang selama ini di sampingnya bernama Qin Qin. Mereka menjadi semakin akrab satu sama lain dan berkelana berdua karena khawatir merepotkan sang kakak yang tak memiliki kesaktian apapun. Hal itu karena Qin Qin menceritakan bahwa sang kakak sebenarnya bukanlah kakak kandungnya, melainkan orang yang telah menyelamatkannya sejak kecil saat bertualang seorang diri. Dalam perjalanannya, Yang Jian berkata bahwa ia harus menemukan lentera teratai langit agar mengetahui siapa dirinya sebenarnya dan juga orang tua kandungnya. Qin Qin pun senang dan mendukung rencana Yang Jian karena ia mengetahui lentera teratai adalah benda milik kerajaan langit alias para dewa. Sebagai langkah awal, mereka memutuskan pergi ke Gunung Cuping yang terkenal memiliki aura mistis yang kuat. Dan singkat cerita, saat malam tiba, mereka pun sampai di kawasan gunung tersebut. Setelah berjalan beberapa lama, Yang Jian terkejut menemukan sebuah rumah terbengkalai dan ia pun masuk. Disitulah semua kebenaran terkuak melalui ilusi dari kekuatan langit milik ibu Yang Jian, di mana ibu Yang Jian sebenarnya adalah adik dari Raja Langit.
Ia kabur ke bumi karena mencintai pria bumi alias ayahnya Yang Jian. Awalnya mereka hidup semakin bahagia setelah Yang Jian lahir. Tapi sayangnya, kala itu datang serangan dari Raja Iblis hingga dengan terpaksa sang ibu memanggil orang langit kepercayaannya untuk membawa dan merawat Yang Jian ke langit. Tak lama kemudian, Yang Jian keluar dan bertemu dengan ruh orang tuanya. Saat itu pula, lentera langit yang selama ini hilang jatuh ke bumi kembali datang dan diisi dengan seluruh kekuatan sang ibu, lalu diwariskan kepada Yang Jian yang kini jadi semakin kuat dan ingatannya pun telah kembali seutuhnya. Tanpa waktu lama, Yang Jian yang telah mengetahui musuh sebenarnya adalah Raja Iblis, ia kembali mendatangi markas iblis seorang diri lalu menantangnya. Sayangnya, lentera yang dibawa Yang Jian berhasil direbut oleh salah satu pasukan iblis yang tanpa waktu lama memberikannya pada sukma iblis yang selama ini tersegel. Setengah dari kekuatan Raja Iblis sebenarnya pun bangkit dan Yang Jian mulai kewalahan karena akan dijadikan tumbal agar Raja Iblis mampu bangkit sepenuhnya. Untungnya Qin Qin datang tepat waktu dan membawa kabur Yang Jian secepatnya. Hari-hari pun berlalu, namun Yang Jian terlihat depresi karena ternyata dirinya tak cukup kuat untuk melawan Raja Iblis. Ia merasa menjadi sampah lemah karena terlahir menjadi setengah dewa hingga dirinya tak sekuat ibunya dahulu saat menyegel Raja Iblis. Saat larut menikmati depresinya, Qin Qin dan sang kakak terus mencoba menyemangati Yang Jian hingga akhirnya hal mengerikan pun terjadi. Raja Iblis dalam waktu khusus yaitu waktu bulan purnama ternyata mampu keluar sepenuhnya dari segel asalkan telah memiliki lentera teratai langit dan mulai meneror penduduk bumi. Di tengah kekacauan itulah Yang Jian mencoba bangkit dan melawan, namun jelas sia-sia. Lalu tak lama kemudian, tanpa disangka, datanglah bala bantuan dari langit dipimpin oleh guru yang telah merawat Yang Jian sejak kecil. Namun sayangnya itu belum cukup. Raja Iblis terlalu kuat hingga banyak korban mulai berjatuhan. Melihat Yang Jian yang juga semakin lemah, Qin Qin rupanya masih punya kekuatan rahasia yang ia sembunyikan. Ia mengorbankan dirinya menjadi bentuk api suci yang menyerang Raja Iblis tepat di jantungnya. Ketika Qin Qin terbakar habis setelah menyerang Raja Iblis, rupanya serpihan aura apinya mampu menyatu dengan Yang Jian hingga dirinya mendapat kekuatan penuh sebagai dewa langit. Dan dalam sekejap, Yang Jian mampu mengalahkan Raja Iblis hingga tuntas. Setelah semua berakhir, akhirnya Yang Jian telah memiliki kekuatan setara dewa dan kini ia dijuluki oleh penduduk bumi sebagai dewa lentera langit. Singkat cerita, ia pun kembali ke langit sebagai pahlawan yang mengembalikan lentera teratai langit dan menyelamatkan bumi. Di sana Yang Jian diberi penghargaan dan dinobatkan sebagai dewa perang. Namun saat itu tiba-tiba film pun berakhir. So, gimana menurut kalian? Terima kasih ya sudah menonton dan semoga bisa dinikmati. Dadah.